Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita menjelaskan atau mendengarkan bersama-sama penjelasan dari guru kita Ustadz Daniel Barkah, bagaimana dahsyatnya kekuatan doa. Nah, di segmen ini pemirsa, kita akan mendengarkan nasihat dan juga tausiah yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf, bagaimana janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa gutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya muliakan guru-guru kita Ustadz Daniel dan juga Ustadz Sofyan, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita luar biasa. Tema kita adalah tema yang paling menenangkan kita. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalian ketahuilah, kata Allah, pakai ala, adatul tanbih. Bilang ala, perhatikan, perhatikan. Kalian tidak bakal tenang di dunia ini. Betul apa betul? Kayaknya lemes. Beras naik, belum ditanya sudah. Tenang apa tidak? Tenang. Ini yang jadi masalah, subhanallah. Baru beras, belum lagi, nggak ada tenang. Siapapun nggak ada tenang kecuali yang kembali kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Makanya temanya luar biasa. Ulurkan tanganmu, angkat tanganmu, Allahu Akbar. Ini bukan putus asa, tapi bikin semangat kita. Kita di dunia kadang-kadang pengen jadi ini, tahu-tahu enggak jadi. Bahkan ada yang kemarin dulu tuh stres, ada apa tidak kira-kira? Nggak usah dijawab dah. Betul apa betul? Karena nggak dapat apa yang dia inginkan, berusaha pakai duit, pakai orang dalam, pakai macam-macam, gagal. Ada apa tidak? Nggak usah yang tinggi-tinggi, di rumah aja kadang-kadang banyak nggak kecewa, Bu? Kadang-kadang kecewa dengan suami, ada apa enggak? Tuh jujur semuanya. Pak, kadang-kadang kecewa sama istri, ada apa tidak? Wah, lebih lah. Ini keren. Ini baru sedikit, subhanallah. Belum lagi. Yang tidak ada kecewa. Kenapa? Karena kadang-kadang bukan karena, bisa juga karena bohongin, bisa juga karena ngeremehin. Kadang-kadang dia tidak bohongin, suami nggak bohongin, tapi nggak mampu. Dulu janji nanti kalau jadi istri saya, kamu akan saya belikan ini. Ada apa tidak kira-kira? Setelah nikah, Bapak gak usah tanya deh. Nanti lebih keras lagi jawabannya. Ini luar biasa, janji. Ini di rumah, apalagi urusan di luar. Kira-kira ada nggak janji yang lewat tuh, yang lewat banyak nggak yang janji? Ujung-ujungnya, udah tahu. Ini kenapa? Mungkin waktu janji kepengen dia, kalau anggap dia jujur, anggap aja jujur, dia kepengen berusaha. Tapi ketika lihat kondisi tidak mampu,
terpaksa, terserah diartikan apa. Itu, tapi kalau Allah Maha tahu, Allah Maha bisa, Allah Maha segala-galanya. Inilah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita ingat kepada Allah, sifat-sifatnya ini Baitul Husna, Asmaullahil Husna. Allah Qadir, Allah Ghani, Allah Mughni, Allah Rahim, Allah Rahman, Allah Murid, Allah, semuanya Allah yang bisa. Allah yang bisa segala-galanya, dan ketentuan ada di tangan siapa? Allah. Kita hanya diminta untuk berusaha, serahkan tangan kita kepada siapa? Angkat tangan kita kepada siapa? Allah. Niscaya Allah akan bereskan semua urusan kita. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur kepada Allah. Kita punya Pancasila. Pertama kali sila adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun dulu perdebatan antara Muhammad Yamin, antara Bung Karno, antara ini dan seterusnya masalah Pancasila, yang terakhir ditentukan bahwa ketuhanan di atas. Nomor satu adalah apa? Ketuhanan. Artinya apa? Mintalah semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Mintalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya ketika ditulis Undang-Undang Dasar, di awal sekali atas berkat, serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, nggak bisa apa-apa, dipecah belah, pecah belah. Datang Jepang, berapa bulan terusir Belanda, betul atau betul? Dengan tipu dayanya luar biasa. Tapi setelah itu subhanallah, pikirnya Jepang baik, tahu-tahu lebih dahsyat daripada Belanda. Tapi dengan berkat doa, Indonesia dikasih kemerdekaan. Inilah janji Allah kepada hambanya. Sampai Rasulullah SAW, karena dicintainya oleh Allah luar biasa, dan Rasulullah itu mencintai umatnya luar biasa. Setiap saat, setiap malam, ummati, ummati, ya Allah ringankanlah umatku ya Allah, umatku ya Allah, ringankan umatku ya Allah, mudahkan umatku ya Allah. Sampai turun surat di antara, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allahu Akbar. Sesungguhnya dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Kok berani mengatakan kemudahan? Karena Allah Maha bisa segala-galanya. Betul apa betul? Ini luar biasa Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kita sering dengerin kalau ada orang mau nikah, biasanya ada khutbah nikah apa tidak? Buat nikahnya paham apa enggak? Paham. Tuh pakai bahasa Arab, Quran. Betul apa betul? Suaranya indah. Di antaranya ayat itu, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Tenang wahai pengantin baru, kalian banyak janji, banyak ingin-ingin, banyak pengen segala-galanya. Allah itu semuanya yang menentukan Allah, dan tidak ada yang bisa menghapus ketentuan Allah kecuali Allah. Makanya tenang, kalian dulunya miskin ditulis oleh Allah, tapi berkat doa yang sungguh-sungguh berubah menjadi orang kaya. Bisa apa tidak? Kalian umurnya sudah ditulis, ada yang umurnya 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun, tapi berkat diantaranya doa, itu luar biasa, bisa dirubah oleh Allah umurnya, barokah, tambah umur atau berkah umurnya. Bisa apa tidak? Inilah faidahnya. Makanya bangsa Indonesia ketika merdeka, ketuhanan, utamakan Tuhan utamakan. Maka tidak ada pemimpin, hatta presiden dilantik, kecuali di akhirnya diiringi dengan doa. Betul apa betul? Angkat tangan, doa itu angkat tanganmu. Segala urusan akan dibereskan oleh Allahu Akbar. Allah yang Maha bisa, bisa berubah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, dan menetapkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Sampai baginda Nabi Muhammad menyambung lagi mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa melawan ketentuan Allah.
Apapun kita berusaha, pengen ini naik jadi ini kaya, ini nikah sama ini. Kalau sudah ketentuan Allah tidak, pasti tidak bakal. Walaupun apapun yang dibuat ketentuan Allah, kecuali satu kata Rasulullah, illa du'a. Kalau doa bisa merubah itu. Walaupun apa yang terjadi, kalau kita doa kita dikabulkan oleh Allah, semuanya bisa berubah. Enak apa tidak kira-kira? Inilah hidupnya orang mukmin, enaknya di situ, tenang, kita yakin kepada Allah. Tapi kalau yakin kepada A, kepada B, janji-janji yang suka janji, maka tinggal kok hafal. Rupanya pengalaman. Ini janji, ini nanti gini, kalau saya menang gini, kalau saya menang gini, kalau saya menang begini. Ada nggak yang suka janji? Tinggal kau sepakat. Bu, Pak, kira-kira ada nggak orang yang begitu? Kayaknya lemes, jangan-jangan suka janji ini. Banyak apa tidak? Tapi kalau Allah, janji Allah pasti tepat. Innallaha lan yukhlifa wa'dah. Allah tidak akan. Kenapa Allah mengatakan tidak akan? Karena Allah Maha mampu. Kalau kita janji belum punya uang, pura-pura janji. Kadang-kadang pinjam pakai orang lagi. Udah gitu pakai pinjol lagi. Na'udzubillah min dzalik. Terus janji begini, janji tidak. Ini doa, ini penting. Makanya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu cinta kepada umatmu? Iya, aku lebih sayang. Kalau mereka ada masalah, wa idza sa'alaka ibadi anni, hambaku ada masalah, tanya ke Rasulullah, bagaimana jalan keluar? Bagaimana ini itu? Katakan, ya Muhammad, bahwa aku sangat dekat sekali. Aku sangat dekat. Aku bisa mengabulkan, aku bisa merubah, aku bisa segala-galanya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Saya menjawab siapa yang berdoa di antara hambaku, saya jawab dan saya akan kabulkan doa-doanya. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah harapan Amin, ya kita, insya Allah. Baik, terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza yang sudah disampaikan Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Betapa nasihat yang sangat indah sekali. Tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Betapa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya kepada hamba-hambanya yang berdoa. Bukankah kita mengetahui bersama bahwa doa adalah silahul mukminin, sebuah senjata bagi seorang mukmin atau seorang muslim. Nah pemirsa, kita akan mengelaborasi tema kita yang sangat menarik sekali ini, yaitu angkatlah tanganmu, biarkan Allah yang turun tangan. Kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.